gereja mana? Atau kupandang-pandang dari gereja mana? Coba saling perhatikan, saling baku lihat, bilang kita bersaudara di dalam Tuhan. Karena kasihlah yang mempersatukan kita. Jadi kita lihat di situ, bukan lihat merek gereja. Jadi persekutuan doa Elohim ini adalah persekutuan oikumene. Semua yang hadir dalam persekutuannya datang dari berbagai denominasi gereja. Ketika menginjakan kaki di ambang persekutuan ini, merek gereja ditinggalkan. Yang ada adalah persekutuan tubuh Kristus, persekutuan orang-orang percaya yang telah ditebus dengan darah yang suci dan mahal itu. Jadi persekutuan doa ini bukan gereja secara fisik, tapi secara organisme ilahi, secara tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, datang kepada terang Kristus yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Jadi persekutuan doa ini tidak bukan gereja, tapi adalah menghimpunkan anak-anak Tuhan yang mau bersekutu untuk berdoa. Namanya juga persekutuan doa, bersekutu untuk berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab di tangan saya adalah Alkitab terjemahan baru edisi 2. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bawa Alkitab, saya minta kesediaan Bapak Ibu lah yang membacakannya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau tidak keberatan, saya undang sekali lagi bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam hitungan ketiga boleh baca bersama-sama. 2, 3 mulai. Kasih sahabat, kasih murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena tidak keadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesalahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Baik, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan firman dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saya coba khotbah sepakat berapa menit dulu? Atau pimpinan Roh Kudus ini? Kasih yang mempersatukan. Bacaan ini saudara-saudara, tidak ada satupun karya sastra manusia yang dapat menandingi perkataan-perkataan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ini dikatakan sebagai kidung kasih, nyanyian kasih. Jadi nyanyian orang Kristen adalah nyanyian kasih. 3 lagu orang Kristen itu harus diwarnai dengan kasih. Perkataan orang Kristen, perkataan yang diwarnai oleh kasih. Dan hal yang paling hebat dari kasih ini adalah kasihlah yang sanggup mempersatukan yang tercerai-berai. Kasihlah yang mempersatukan manusia dengan Allah yang dulunya terpisah oleh karena dosa. Allah mempersatukannya lewat kasih yang ilahi. Kita mengenal ada 3 macam kasih. Kasih yang pertama, kasih karena. Kasih yang kedua, kasih kalau. Kasih yang ketiga adalah kasih walaupun. Kasih yang pertama, kasih karena. Karena kau baik sama saya, maka saya baik sama kau. Karena kau senyum dengan saya, maka saya pun senyum dengan kau. Itu kasih karena. Kasih yang kedua, kasih kalau. Kalau lu baik sama saya, yang di mulut itu yang saya tidak kasih. Kalau lu tidak baik sama saya, ini setan yang 3 bulan lalu baru bertobat. Itu kasih kalau. Kalau lu bilang cinta sama saya, baru saya cinta sama kamu. Tapi kasih yang luar biasa, kasih yang ketiga.
kasih walaupun kau menyakiti hatiku, aku tetap mencintai kau. Amin. Itulah kasih ilahi dari Tuhan. Sekalipun kita tidak setia, ketidaksetiaan kita tidak bisa membatalkan kesetiaan Tuhan. Kita melupakan Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita menikmati rasa cinta kasih sayang Tuhan. Ada sepasang kekasih, mereka berkelahi, masih pacaran. Lalu perempuan berkata, kakak, mulai hari ini kita udah putus, dan saya akan melupakan engkau seumur hidup saya. Laki-laki berkata, kau boleh melupakan saya, tapi tidak untuk rasa yang pernah ada di antara kita. Kita boleh melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak melupakan kita. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kasih lebih mulia dan lebih utama dari semua karunia yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apalah artinya kita memiliki segudang karunia roh, karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan beraneka macam karunia untuk memperlengkapi pelayanan kita, tetapi tidak dibangun dengan kasih, maka semuanya kosong dan nol di hadapan Tuhan. Bukankah orang yang mengusir setan demi nama Yesus, bukankah orang yang membuat mujizat demi nama Yesus, justru mereka yang diusir dari hadapan Tuhan? Janganlah kamu berbuat kejahatan. Bukankah mereka melayani dengan menyebut nama Yesus, lalu setan lari? Mereka menyembuhkan orang sakit, berbagai mujizat mereka lakukan, mereka berkhotbah, orang berdoa. Tapi kenapa Tuhan usir? Karena mereka melakukan sesuatu di luar daripada kehendak Allah. Kehendak Allah ialah supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan salah satu keunggulan kasih yang akan kita kaji, renungkan, dan hidupi bersama adalah kasih mempersatukan dalam 2 poin berikut. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana pesona kasih yang mempersatukan. Pesona kasih yang mempersatukan dengan 14 tiang. Jadi gambaran yang hendak Paulus berikan dalam ayat ini adalah sekali dengan keadaan jemaat Korintus. Jadi Paulus angkat ini karena di dalam 1 Korintus jemaat Korintus lagi bermasalah. Kalau kita membaca pasal 1, pasal 2, pasal 3, jemaat Korintus lagi bermasalah. Secara moral, secara persekutuan, ada perpecahan di antara jemaat Tuhan. Lalu ada blok-blok, ada blok atau kubu Apolos, ada kubu Petrus, ada kubu Paulus, bahkan yang lebih luar biasa lagi, ada kubu Kristus. Kubu Apolos berkata demikian, Apolos fasilida, Apolos pintar. Kalau kita gabung dengan Apolos, kita juga pintar. Maka Paulus dan Kefas itu tidak penting. Lalu kelompok yang berkata, kami kelompok Kefas, kelompok Petrus. Kenapa? Karena di atas pengakuan Petruslah Kristus mendirikan jemaat. Maka kami lebih unggul dari yang lain. Lalu kelompok yang lain berkata, kami kelompok Paulus, ini mantan preman. Dan mengenal Tuhan. Kami ini kelompok Paulus. Yang terakhir berkata, kami kelompok Kristus, dan Kristus di atas segala-galanya. Maka kelompok Kristuslah yang benar. Terjadi blok-blokan, terjadi perpecahan. Jadi saudara, perpecahan terjadi sekarang itu nenek moyangnya di Korintus. Blok-blokan, merasa blok ini paling benar, merasa kelompok ini paling benar, itu sudah ada pada zaman Korintus. Maka Rasul Paulus menulis ini. Maka dia menaruh kasih diambil oleh pasal 12 dan pasal 14. Pasal 12 dia bicara karunia-karunia roh. Lalu di pasal 13 di tahun ketiga itu adalah tentang kasih. Lalu pada pasal 14 sekali lagi tentang karunia roh. Jadi di pasal 12 dia jelaskan karunia roh, dia stop, dia sambung dengan kasih, mau dia sambung lagi dengan sekali lagi tentang karunia roh. Kenapa? Kenapa dia taruh kasih di antaranya? Artinya bahwa sekalipun kita punya karunia hebat, tanpa kasih tong kosong nyari bunyinya. Jadi buat apa kita punya karunia hebat, tapi kalau tidak ada kasih? Kasih itu mempersatukan. Maka pesona kasih kita lihat di sini, kekasih-kekasih Tuhan. Yang pertama, kasih itu apa? Kasih itu sabar. Coba saling lihat muka sabar, kok darah tinggi semua. Kasih itu sabar. Kasih itu membuat kita sabar menghadapi kesalahan orang lain, menghadapi
warnanya berbeda, kacamata yang warnanya berbeda, karakter juga berbeda. Nah kita ini semua dari berbagai Alor kumpul sama-sama dengan Timor, kumpul dengan Rote, tidak tahu lagi mana yang kita bunuh duluan ini. Karena karakternya berbeda-beda. Ada yang cepat tersinggung, ada yang tersinggung muka senyum tapi hancur di dalam. Ada yang pokoknya kita menghadapi. Maka tadi ya, tambah Tuhan bersaksi bahwa suka marah-marah karena menghadapi karakter. Saudara jadi pemimpin tidak gampang. Saya jadi gembala, hampir saya bubarkan jemaat. Pada jemaat yang Tuhan percayakan baru 2 kepala keluarga, itu saya sudah pernah sakit betul. Hampir saya bubarkan. Begitu saya rencana bubarkan pintu belok, tiba-tiba saya sakit. Tiba-tiba sakit. Jadi tidak enak jadi gembala. Dan kalau Tuhan suka jalanin saja. Karena karakter beda-beda. Jadi ada yang suka tersinggung, maka jangan biarkan tersinggung. Ada yang malah beriman. Dulu 12 murid Yesus, salah seorang pengkhianat. Pasti di antara kita juga ada pengkhianat. Kenapa mengharapkan pengkhianat ada di antara kita? Dulu salah satu murid menyangkal. Kalau sekarang ada yang menyangkal, nah begitulah cara. Kenapa kita berharap seperti itu? Kasih itu sabar menghadapi kesalahan orang lain, menghadapi kekurangan orang lain. Kasih itu murah hati, baik hati. Jadi murah hati ini tidak hanya semata-mata kasih uang orang, tapi saudara melemparkan satu senyum saja itu sudah murah hati. Coba saudara saling lihat dulu senyum. Kayak tadi ada yang tegang-tegang begitu. Coba lihat, lemparkan. Saya percaya yang tegang hilang. Senyum. Salaman yang ramah, shalom, apa kabar? Sebenarnya salaman yang ramah ini milik gereja yang sudah dicuri oleh dunia yang ada di Bank BRI. Bambang. Saudara masukkan security ataupun penyambut tamu di sana, itu dia berkata selamat datang di BRI. Ada yang bisa kami bantu? Kadang-kadang orang tidak perlu ngomong apa, orang jalan terus. Bayangkan kalau datang ke gereja dan majelis yang sambut tamu berkata selamat datang di gereja. Silakan masuk. Duduk paling depan saudara. Nah bayangkan kalau datang lalu kemudian majelis buka keran. Salam apa? Salam. Itu mereka akan pulang dan berkata, Mama, hari ini kita dan anak-anak pindah gereja. Jadi banyak orang pindah gereja hanya karena majelis tidak tahu senyum. Maka dalam pemilihan majelis itu, selain himbauan Tuhan harus bisa senyum. Kalau tidak bisa senyum, dipertimbangkan. Ini penting. Amin, ya betul. Saya ini tidak tahu senyum. Orang ketemu saya, itu orang pikir debt collector. Di Jakarta saya ditawarkan jadi debt collector. Padahal pendeta. Saya bilang, saya pendeta. Tidak, Bapak cuma berdiri, merototkan mata, dan tidak boleh ngomong apa-apa. Pasti dong kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya pernah tahan motor di Jakarta. Pulang malam dari stasiun Jakarta, saya jalankan karena ongkos tidak ada. Jadi saya tahan mobil begitu. Sopir mau berhenti, pojok belakang. Ampun. Lalu saya mulai belajar untuk senyum. Beri depan kaca. Begitu lihat kaca, saya kaget kaca pun kaget. Karena orang ini mukanya kayak mana? Saya terus lagi. Bagaimana cara melatih? Pertama, dengan menyanyi. Karena semakin saudara menyanyi, semakin pipimu terbentuk. Orang yang tidak suka menyanyi, pipinya makin terpes. Dan yang suka menyanyi, pipinya tetap berkembang. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu sama. Kemudian kasih itu tidak cemburu. Cemburu itu mendidih di hati, panas hati, dengki, iri hati, amarah. Jadi telinga tidak boleh murung melihat mulut. Pernahkah saudara berpikir telinga itu cemburu dengan mulut? Mulut, lu lihat terus makan. Kapan lagi dia beta? Coba kasih makan. Saudara lihat di TikTok, ada ibu suruh anaknya, Adek, ambil air.
siram di mana mama? Mama di mana? Di sini. Anak ambil air betul-betul siram di muka mama. Jadi bagaimana kalau telinga cemburu dengan mulut? Mulut cemburu dengan kaki. Repot itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kasih tidak cemburu dengan orang lain. Amin. Kasih tidak cemburu dengan kelebihan orang lain. Amin. Kasih tidak cemburu dengan keberhasilan orang lain. Amin. Kasih tidak cemburu dengan pencapaian orang lain. Semua kita dikasih Tuhan dengan karunia yang berbeda-beda. Maka saya bilang persekutuan itu maju, gereja itu maju. Kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, berani menerima kekurangan orang lain. Dan yang kedua, berani mengakui kelebihan orang lain. Kalau ini dua ada, aman dan sejahtera lagi. Saya dan Pak Mun, kami sama-sama pengkhotbah. Pak Benny kami sama-sama pengkhotbah. Pak Bureni, Pak Henry, Mama Ketua Persekutuan Doa, dan juga Bapak Ulu, kita sama-sama pengkhotbah. Tapi tetap karena kita beda. Amin. Saudara pernah dengar khotbah Pak Mulyadi? Pernah tahu? Saudara! Itu keras. Saya tidak bisa. Jadi tidak sampai. Itu saya tidak bisa. Kalau saya ikut kayak khotbah beliau, ambulans langsung jemput saya. Karena bukan dia. Beliau juga tidak bisa ikut punya saya. Amin. Iya. Saya juga tidak bisa ikut khotbah kayak Pak Pendeta Henry. Kita akan melihat firman Tuhan. Yang percaya, percaya. Saya tidak bisa. Amin. Kalau saya ikut beliau punya gaya khotbah, saya harus kena asu. Tapi hamba-hamba Tuhan itu luar biasa. Stephen Tong beda dengan Yakob Nahwai. Amin. Yakob Nahwai beda dengan Gilbert Dumoilo. Ya. Ya tak? Beda dengan Yusuf Roni. Kalau Gilbert khotbah bagaimana? Haleluya, haleluya, saudara-saudara, bersama saya Gilbert langsung dari Galilea. Haleluya. Itu Gilbert. Kalau Yusuf Roni lain lagi. Shalom. Hari ini kita akan baca firman dan merenungkan bersama-sama di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia. Kai hologos sars itu paling umum. Saya betul lain lagi. Saudara-saudara, karismatik sehat. Itu Stephen. Tapi Yakob Nahwai lain lagi. Saudara pernah Yakob Nahwai khotbah? Khotbah begini. Haleluya, saya Yakob Nahwai dari GBI Barsar Jakarta. Haleluya. Itu Yakob Nahwai. Amin. Saya pernah ditawarkan untuk KKR di Halmahera Barat dalam khotbah gaya Yakob Nahwai. Saya bilang bisa. Yakob, Max. Gitu. Jadi tidak perlu cemburu dengan karunia orang lain. Amin. Nikmati dan jalani apa yang Tuhan kasih. Maka persekutuan kita berjalan baik. Kemudian kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya tidak perlu jelaskan itu ya. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu selalu melakukan hal-hal yang sopan, bicara yang sopan, berpakaian yang sopan, semuanya sopan, berkhotbah yang sopan. Kita boleh khotbah keras, tetapi ada etika dalam menyampaikan firman. Sopan. Nah, Bapak Ibu kalau khotbah di kelompok ibu lansia, bapak lansia, ibu lansia, lalu berkhotbah yang berkata, saya peringatkan Anda semua. Itu mereka ngomong kita sudah tua, bilang Anda. Tidak sopan ngomongnya. Jadi berkhotbah lihat konteks juga. Iya. Kalau khotbah di anak muda, saya bilang lu ya, baik, nah itu kan anak muda. Tapi masa dia orang tua, pokoknya saya bilang, engkau, ini orang tua semua kabar engkau, ini orang tua semua. Betul. Itu kadang-kadang pengkhotbah yang baru muncul model begitu. Dia pikir dia suka lebih besar, lalu khotbahnya hebat. Harus sopan, Amin. walaupun keras. Jadi lebih bagus di antaranya adalah saudara dan saya, kalau tidak bertolak, kita berserah. Contoh. Amin. Jadi selalu ambil umum, itu lebih sopan. Amin. Tapi masing-masing dengan karakternya, silakan.
Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi kasih itu dia melupakan dirinya demi kepentingan orang lain. Dia mendahulukan kepentingan orang lain. Karena kita berkata, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi mari kita saling menghormati satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Jadi kalau dalam persekutuan lihat ada yang duduk diam-diam saja tengah jalan dia tidak tegur, mari kita dulu tegur dia. Shalom. Ternyata dia bukan tidak mau tegur kita, tapi dia tidur solo tapi mata terbuka. Jadi kita tahu, oh ternyata dia tidur sampai matanya melotot begini. Kita pikir dia kenapa tidak sapa saya, ternyata dia tidur solo. Kasih tidak pemarah. Bangkit amarahnya naik darah, terbakar oleh amarah. Amsal 14 ayat 17. Roh Kudus tidak pernah menginginkan kita marah. Marah yang mana dulu? Yesus pernah marah. Karena orang berdagang dan damai tidak beres di hadapan baik suci. Tuhan Yesus marah. Paulus pernah marah orang Kreta. Dasar orang Kreta serigala buas. Wah, Paulus pernah marah. Jadi tidak asal marah. Tidak ada marah yang kudus dan ada marah yang tidak kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan 1 Timotius 2 ayat 24 berkata, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertekad, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar dan sabar. Ini hamba Tuhan tidak boleh bertekad. Pendeta-pendeta tidak boleh bertekad. Kenapa kita bertekad? Hanya karena masalah kita beda aliran. Ada yang aliran sungai keras, ada aliran sungainya pendek, ada aliran sungai turun, banjir turun depan Polda, ada yang alirannya turun di terminal Oipurang. Kenapa kita harus bakal-lain? Hanya gara-gara kita beda aliran, beda sinode, beda gereja. Kita ini satu kamar, satu rumah, hanya beda kamar. Jangan persoalkan itu. Biarkan saja supaya kamar sebelah mati airnya, bisa minta di kamar sebelah. Amin. Jadi kekasih-kekasih Tuhan tidak boleh bertengkar. Yang bilang sebelah kiri kanan, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ini sebuah pergumulan baik-baik turun pelayanan. Sampai di pelayanan, ini bertengkar di pelayanan karena yang satu lihat bahwa saya akan datang dari timur, satu itu tidak dari barat, satu tidak dari utara, tidak dari selatan. Hanya karena berbeda lihat setan datang dari arah mana, orang bakal lain. Biarkan saja, mau dari timur, mau dari utara, mau dari barat, mau dari selatan, yang penting kan sama-sama setan yang datang. Tinggal usir saja. Begitu. Kenapa ya masalah itu diributkan? Jadi pertengkaran seringkali terjadi, cuma tidak tutup rapat-rapat supaya tidak ketahuan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam. Ada yang masih dendam sampai hari ini? Kalau ada hari ini kita mau bertobat bersama-sama. Jangan simpan dendam orang. Memang luka itu dia kurasa suhilang, bekas tetap ada. Tapi contoh Yusuf, dia tidak dendam dengan saudara-saudara. Mereka lempar dia di sumur, dijual ke orang Ismail. Orang Ismail jual di pasar budak Mesir, dibeli oleh Potifar, dihianati lagi oleh tante Potifar, lalu dimasukkan lagi dalam penjara. Tapi Yusuf ini luar biasa, sampai ada yang meragukan kalau itu cerita Tuhan. Ini pasti cerita dongeng. Masa ada manusia yang bertahan seperti itu? Jadi ada dua peristiwa yang dikritik oleh para pengkritik Alkitab. Yang pertama, peristiwa penderitaan Ayub. Ayub penderitaan 7 hari 7 malam, tetapi luar biasa penderitaannya. Sampai ada yang bilang, masa ada manusia macam begitu? Lalu melihat penderitaan Yusuf, masa ada manusia macam begitu? Yusuf bisa berbesar hati memaafkan saudara-saudara. Saudara-saudaranya berkata, hari ini kami datang siap menjadi hamba bagimu. Kami siap jadi budak. Tapi Yusuf berkata, kamu pikir saya Tuhan Allah? Kamu telah merencanakan yang jahat untuk saya, tapi Tuhan telah merencanakan yang baik untuk memelihara hidup suatu bangsa. Jadi Allah menyuruh saya ke sini untuk jadi Perdana Menteri Mesir lewat kelakuan kamu yang musuh. Saya percaya kita semua bisa ada di sini pernah ada orang yang benci kita. Ya loh? Pernah ada orang yang benci tidak suka di kita kesana kemana, bentuk di sini. Orang jangan Tuhan di sini. Orang berkata, itu pendeta Markus itu
hidupnya tidak jelas, seperti burung yang terbang ke sana kemari. Bersyukur pada Tuhan, sempat marah. Masa kau samakan aku dengan burung yang terbang ke sana kemari, katanya. Saya marah, tapi saya berpikir, puji Tuhan. Dan puji Tuhan, benar, satu hidup seperti burung yang terbang ke sana kemari, dan saya terbang dengan burung ke sana kemari. Burung yang bernama Lion Air, yang bernama City, yang bernama Batik Air. Dan yang ngomong saya belum naik pesawat sampai hari ini. Jadi ketika orang mengatakan yang jelek terhadap kita, maka Tuhan akan mengubah yang jelek itu jadi berkat untuk kita. Amin. Alkitab berkata Mazmur 23, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Itu yang menjadi alasan Yesus berkata, jika pipi kirimu ditampar, kasih pipi kanan. Jika engkau dikutuk, berkatilah. Kenapa? Karena sesaat lagi berkat itu akan datang sama kita. Oleh karena itu, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu tulus, kasih itu suci. Ketika orang tidak suka dengan kita, lalu orang tidak suka kita dan kita kena masalah, kita bilang itu rasain luar biasa. Terima kasih Tuhan, kau dengar doaku. Dia tidak bersuka cita karena orang lain mengalami masalah, apalagi musuhnya. Tapi dia bersuka cita karena kebenaran. Kebenaran adalah Tuhan berdiri untuk membela dia. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ingat baik-baik. Kasih menutupi segala sesuatu. Dia kemudian menyembunyikan dan tidak mungkin diketahui. Ini bisa artinya jaga rahasia. Ini khusus kita yang melayani Tuhan. Tolong orang datang melayani, minta dilayani, tolong dilayani dengan baik dan dia rahasia itu dijaga dengan baik. Amin. Ada pernah kasus terjadi, seorang hamba Tuhan setelah dia mendoakan jiwa pelayanan, lalu entah kenapa suatu saat jiwa pelayanan ini ada masalah dengan dia, hamba Tuhan ini. Lalu hamba Tuhan berkata, saya akan bongkar rahasiamu. Kemarin kau datang pelayanan di sini, bahwa kau selingkuh dengan laki orang. Repot, hampir jadi masalah besar, hampir dibawa ke ranah pengadilan. Harus jaga rahasia, jaga mulut. Kitab Amsal berkata, jangan bergaul dengan orang yang bocor rumah. Jangan bergaul dengan orang yang suka bergosip. Nanti lama-lama dia akan kembali menggosip kamu. Kita akan jadi korban berikutnya. Jadi apa rahasia orang? Pegang. Itu integritas kita sebagai pelayan Tuhan. Bila perlu lupa apa yang pernah disampaikan sama kita, itu baru luar biasa. Jadi habis melayani orang selesai, sudah lupakan semua. Dia punya kesalahan masa lalu, sudahlah. Siapa sih yang sempurna ini? Amin. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih tidak menaruh curiga kepada seseorang. Dia percaya akan apa yang dikatakan seseorang, dan dia sangat percaya bahwa semuanya akan berjalan baik. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Sabar dalam penderitaan dan penganiayaan. Kasih tidak menyerah kalah dalam kesukaran dan pencobaan. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan terus bertahan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin bertahan di dalam pencobaan. Ujian penyambut firman tadi berkata, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena dia mengasihi aku pun mengasihi dia. Dia terlebih dahulu mengasihi saya. Berdasarkan kasih itulah Kristus berkata, sebagaimana Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu, maka hendaklah kamu juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Jika seorang berkata dia mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Dia ada di dalam kegelapan dan terancam di dalam maut. Jadi saudara, kalau kita mengatakan diri kita anak Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama kita, tidak mengasihi bapak mantu, tidak mengasihi mama mantu, walaupun mulutnya cerewet luar biasa, tetap mengasihi dia. Karena itu mama mantu. Seperti Rut yang berkata kepada Naomi, Allahmu, Allahku, bangsamulah bangsaku. Jadi tidak boleh lagi ada sesuatu yang mengganjal di antara kita. Ada persekutuan yang setelah buka panas-panas saya ya.
Berjalan beberapa lama, langsung sunyi senyap, tidak ada lagi. Kenapa? Bubar. Karena anggotanya itu satu dengan yang lain tidak ada kesatuan hati. Kita berharap kita semua ada di sini satu hati di dalam Tuhan. Amin. Coba saling pandang dan berkata, kita satu di dalam Tuhan. Satu dalam Tuhan Kuat, saudara ngomong ketika orang tidak punya harapan. Percaya, habis ini kita pasti makan. Sekali lagi bilang, kita satu dalam Kristus. Kita satu dalam Kristus. Sekarang saya mau cek dulu. Yang datang dari GBI ada? Yang GBI, GPDI tidak ada. Dari Kemah Injil ada. Dari Gemit ada. Gemit Reformasi tidak ada ya? Dari Gemit semua. Jadi saudara-saudara, kita semua datang dari berbagai macam denominasi, tapi itu bukan penghalang. Amin. Sekali lagi, saya cinta Kristus. Saya cinta sesama. Saya akan datang ikut persekutuan doa Elohim setiap kali minggu. Untuk membuktikan. Ya Bapak Ibu, tetangga-tetangga yang di sini dengar bunyi-bunyian, mari kita gabung, kita doa bersama-sama. Tidak akan dibawa pada jalan yang sesat. Kita akan bawa pada jalan di surga. Saya melihat banyak perubahan yang terjadi ketika persekutuan doa itu ada. Walaupun pernah ada orang lapor persekutuan ke Pol PP, lapor ke polisi, polisi turun dengan mobil untuk tangkap orang-orang persekutuan. Begitu mereka turun, orang persekutuan kasih speakernya besar, baru mereka menyanyi, bangkit, suruhkan nama Yesus. Mereka lompat-lompat, polisi tidak jadi tangkap, malah polisi juga goyang di atas otot. Harus begitu saudara-saudara. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, Mazmur 133 berkata apa? Alangkah indahnya, ya. Alangkah indahnya apabila saudara itu hidup tiap rukun bersama. Kesanalah Tuhan perintahkan mereka. Jadi semua keretakan yang terjadi hanya bisa dimungkinkan disatukan kalau kita ada di dalam Kristus dan kita mengamalkan kasih Kristus. Alkitab berkata, iman dan pengharapan akan berakhir. Semua karunia akan berakhir, tapi kasih tetap kekal dan abadi. Semua karunia, iman dan pengharapan akan berakhir di lubang kubur, tetapi kasih menebus lubang kubur. Karena di surga tidak butuh karunia. Di surga tidak butuh puskesmas. Di surga tidak butuh arsitek. Di surga tidak butuh orang mete malam hibur. Tidak butuh. Di surga adalah kasih yang mewarnai perjalanan kita bersama dengan Kristus di dalam surga. Saudara-saudara, karena itu dengarkan beberapa hal ini. Apapun karunia roh yang kita miliki, tanpa balutan kasih semuanya tidak berguna. Marilah kita hidup dalam satu kesatuan yang indah bersama. Kalau kumpul begini kan enak. Tidak boleh ada curiga di antara kita. Tidak boleh ada pemisahan-pemisah di antara kita. Karena kita semua satu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan menyanyi satu lagu, Kasih Pasti Lima-Lima. Pemain musik mana? Kenapa tidak ada botol? Oh, duduk dalam. Pak, kasih pasti 5.000. Saudara tahu lagu ini ya? Ini lagu yang dipopulerkan oleh Nikita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan, kasihmu kudus tiada batas. Dengan kasih Kristus yang mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita yang ada ini pulang dari sini dengan pesan-pesan kasih Tuhan kepada orang lain, supaya mereka juga dapat hidup dalam kasih Kristus yang mempersatukan kita.
Bapak Ibu kenal dan renungkan firman ini. Mel dan Sigar yang akan menaikkan pujian ini. Kasihlah yang bersatukan. Kasih itu sabar, kasih itu murah. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Alkitab menegaskan apalah artinya kita punya segudang karunia roh, tapi tanpa baluran kasih, semua tidak dipandang oleh Tuhan. Mari selesaikan apa yang ada di hati. Jika masih ada marah dalam hati kita terhadap sesama teman kita, hari kita masing-masing, ayo berdoa minta ampun kepada Tuhan. Suami istri yang tidak akur, mari kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita membereskan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita selesaikan semua keretakan hati dan kasih Kristus. Bisa mempersatukan. Sama-sama kita nyanyi, ajarilah. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih Tuhan. Terima kasih.